Malam Jumat, malam Kamis panggil-panggil, ya Allah, ya Allah. Malam Rabu beda, ya Rasulullah. Malam Seninnya beda lagi, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah nggak ampuni. Tidak boleh kita memanggil kecuali Allah. Tidak boleh kita menyeru kecuali Allah. Maka jangan biasakan antum mengatakan ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, syirik. Demi Allah, demi Rasulullah, syirik. Harus demi Allah saja. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Lagi-lagi Ustadz Wahabi lokal dengan mudahnya menuduhkan kesyirikan terhadap amaliyah yang mayoritas muslimin Ahlus Sunnah ataupun Syiah melakukannya dengan modal kekeliruan berpikirnya sendiri. Kali ini Ustadz Wahabi lokal ini mengatakan seruan ya Rasulullah dan lainnya, di mana seruan seperti ini sering dipakai dalam bertawasul dan istighosah, dan al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah, adalah kemusyrikan. Dengan mereka memusyrikan orang lain supaya terkesan bahwa hanya gerombolan Wahabilah yang bertauhid sehingga dapat mengelabui orang awam. Tentang seruan ya Rasulullah atau ya Muhammad telah beberapa kali kami bawakan dalam channel ini. Silakan pemirsa lihat dalam link berikut yang juga kami tuliskan dalam deskripsi video ini. Sedangkan bersumpah kepada selain Allah seperti demi Rasulullah katanya juga merupakan kemusyrikan karena gerombolan Wahabi selalu mengaku-ngaku Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, mari kita melihat kepada kitab Ahlus Sunnah berikut ini. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Hambali, yang katanya Ustadz Wahabi ini pengikut Hambali, jilid 9 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1969, halaman 513. Ibn Qudamah berkata, dan sahabat-sahabat kami berkata, yaitu para ulama Hanabilah, bersumpah bohong dengan menyebut nama Rasulullah mengharuskannya untuk membayar kafarah. Dan diriwayatkan dari Ahmad, yaitu Ahmad bin Hambal, bahwa dia berkata, jika seseorang bersumpah dengan hak Rasulullah lalu dia melanggarnya, maka dia terkena kafarah. Sahabat-sahabat kami, yaitu ulama mazhab Hambali, mengatakan karena beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah salah satu syarat bersyahadat, jadi siapa-siapa yang salah bersumpah dengan menyebutnya, maka diharuskan baginya untuk menjalani kafarah, sama seperti bersumpah dengan nama Allah. Ibn Qudamah mengatakan bahwa para ulama mazhab Hambali tidak melarang atau mengharamkan bersumpah dengan selain Allah. Terbukti, siapa yang bersumpah dengan hak Rasulullah namun sumpah tersebut dusta, maka wajib baginya membayar kafarah. Mengapa Ustadz Wahabi ini berbeda dengan para ulama mazhab Hambali? Inilah yang dikatakan kedangkalan ilmu dan kesempitan akhlak, karena dia dan gerombolannya bermazhab Hambali versi Wahabi, bukan yang Ahlus Sunnah. Dalam kitab Majmu Fatawa karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, halaman 140, Ibn Taimiyah berkata, karena itu Ahmad bin Hambal berkata dalam kitab manasiknya yang dia tulis untuk Al-Mirwazi, seorang sahabatnya, bahwa dibolehkan bertawasul kepada Nabi di dalam doa. Akan tetapi selain Ahmad bin Hambal berkata bahwa hal ini termasuk ke dalam sumpah kepada Allah dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi, dan tidak diperbolehkan bersumpah kepada Allah dengan makhluk. Sedangkan Ahmad bin Hambal di dalam salah satu riwayat membolehkan bersumpah dengan Rasulullah. Kami tegaskan, Ahmad bin Hambal membolehkan bersumpah dengan Rasulullah. Karena itu dia membolehkan juga bertawasul melalui beliau sallallahu alaihi wa alihi.
Jelas bukan pemirsa, imamnya Ustadz Wahabi ini sendiri, yaitu Ahmad bin Hambal, membolehkan bersumpah dengan selain Allah. Sudah sering kami katakan, makhluk-makhluk yang muncul semacam ini sebagian besar tidak mengetahui kitab para imamnya sendiri. Sekarang mari kita lihat contoh sumpah dengan selain nama Allah. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 23, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1998, halaman 150 sampai 151. Rasulullah bersabda kepada Jabir bin Abdillah, "Ambillah untamu." Aku, yaitu Jabir, berkata, "Ini bukanlah untaku, akan tetapi dia adalah untamu, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, "Ambillah untamu." Aku, yaitu Jabir, berkata, "Ini bukanlah untaku, akan tetapi dia adalah untamu, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, "Ambillah untamu." Lalu aku pun mengambilnya dan berkata, "Demi hidupku," kami tegaskan, demi hidupku, bukan demi Allah, kami tidak memberimu manfaat apapun. Syuaib Al-Arnaud berkomentar, sanadnya sahih dan para perawinya terpercaya, para perawi sahih. Dalam kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik, riwayat Yahya Al-Laitsi, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan kedua tahun 1997, halaman 399. Berkata Khalifah Abu Bakar, "Demi ayahmu," kami tegaskan, demi ayahmu, bukan demi Allah. Dalam kitab Al-Matalibul Aliyah, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9, yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama tahun 1998, halaman 572. Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Demi hidupku," kami tegaskan, demi hidupku, bukan demi Allah. Sesungguhnya kalian tidak akan menjadikannya khalifah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1162, hadis nomor 4695. Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Benar, demi hidupku," kami tegaskan, demi hidupku, bukan demi Allah. Mereka telah meyakininya. Jika pemirsa perhatikan, terdapat sumpah bukan dengan nama Allah yang diucapkan oleh Abu Bakar, Umar, Jabir bin Abdillah, bahkan termasuk Ummul Mukminin Aisyah. Apakah Ustadz Wahabi ini berani mengatakan mereka semua itu musyrikin? Rupanya Anda, wahai Ustadz Wahabi, menghafal satu riwayat namun lupa 1000 riwayat. Setelah dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain Allah, yaitu al-halaf bi ghairillah, tidaklah masalah dalam Islam. Karena hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta Imam Ahmad bin Hambal. Lalu sebenarnya Ustadz Wahabi ini mengikuti siapa? Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya orang bodoh itu menganggap dirinya berkenaan dengan apa yang tidak diketahuinya dalam hal pengetahuan sebagai orang alim. Dan dia merasa puas dengan pendapatnya sendiri. Dia senantiasa menjauh dari ulama dan terbiasa mencela mereka. Dia menyalahkan siapa saja yang bertentangan dengannya. Dia menyesatkan siapa saja atas perkara yang tidak diketahuinya.